Sekarang tanda-tanda itu ada. Penolakan kebenaran. Semua orang sedunia, mufti sedunia kalau menfatwakan, misalnya ini ya, pernah lihat ya, menfatwakan bahwa Ba'alawi itu sahih nasabnya, saya tetap menolak. Ulama dunia ditolak. Ini ilmu macam apa semacam ini? Nanti digilir semua. Di belakang itu siapa? Wahabi. Yang memang berani dia menolak seperti itu. Kebenaran ditolak dan sebagian daripada Syiah. Sampai kemudian menjelek-jelekan Rais Am kita, ayahanda Kiai Haji Miftahul Akhyar. Saya dibilang Khawarij, dibilang Wahabi, nggak pernah marah saya sama Mbah Yai Miftah. Kenapa? Saya anggap beliau orang tua saya. Lah orang tua mau ngomong apa, biarin aja sama saya. Wong itu rasa cinta orang tua kok. Tapi Profesor Nadir ini berani bicara jelek tentang Rais Am saya. Ini saya tidak terima itu. Saudara sekalian, pembalasan sempurna dari Kiai Haji Aimuddin Utsman Abantani setelah dikatakan oleh Rais Am ya Kiai Haji Miftahul Akhyar sebagai orang yang Khawarij ataupun Wahabi. Nah, jadi berikut saya akan menampilkan sebuah video yang mencerminkan akhlak mulia dari Kiai Haji Aimuddin Utsman Abantani. Lengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Silakan. Elemen juga yang mengatakan bahwa PBNU tidak mau atau tidak berhasil. Artinya ketika Habib Lutfi mendeklarasikan Jatma Aswaja, PBNU tidak berhasil melakukan negosiasi atau islah katakanlah ya dengan Habib Lutfi. Ini bagaimana ini? Ngapain negosiasi dengan Pak Habib Lutfi? Biarin aja. Wong dia banyak berbuat sesuatu yang kurang bagus di Nahdlatul Ulama selama jadi pengurus Jatman kok. Dirubah-rubah sejarah kan beliau itu, yang merubah sejarah pendirian NU beliau. Kemudian makam-makam dan lain sebagainya yang dibangun oleh Pak Lutfi bin Yahya juga ini sudah terbukti itu di dalam reportase wartawan-wartawan, bisa dilihat di dalam Google bagaimana itu reportase wartawan tentang berbagai macam kuburan-kuburan yang dipalsukan. Ada orang bertanya, mana buktinya katanya Pak Lutfi bin Yahya malsukan kuburan. Reportase wartawan masih ada itu. Kuburan di Kaliwungu, kuburan di Semarang, Depok, kuburan di Mates, kuburan di Comal dan lain sebagainya. Nah, jadi negosiasi atau istilahnya itu yang nggak diperlukan. Yang ada itu yang diperlukan adalah untuk Pak Lutfi bin Yahya adalah kesadaran bahwa sudah waktunya mungkin saya harus bersama Allah. Tinggal usah lutak-latak lagi dengan pergaulan manusia, atau umur sudah di atas 70 mungkin. Jadi kalau kita berpikir tasawuf, ya berpikirnya harus semacam itu. Bukan malah menunjukkan perlawanan. Toh dia dibesarkan oleh Nahdlatul Ulama, harusnya banyak terima kasih. Oke dah, saya terima kasih. Selama ini dibesarkan Nahdlatul Ulama sampai dikenal presiden, sampai dikenal para pejabat, sampai dikenal oleh tentara, dikenal oleh TNI, polisi dan lain sebagainya. Kan harusnya begitu. Tapi ini kan tidak, malah membuat sesuatu. Kalau PBNU nggak mungkin berani ngomong ini. Saya yang ngomong ini sebagai warga Nahdliyin. Sekarang saya yang udah nggak di PBNU ini. Jadi nggak perlu negosiasi. Awas nih di PBNU kalau ada negosiasi apa? Apa yang mau dinegosiasikan? Nggak perlu negosiasi itu. Yang perlu itu kesadaran dari Pak Lutfi bin Yahya. Besok pengumuman. Saya karena telah bermimpi Rasulullah, saya tidak boleh bikin Jatma, saya bubarkan kembali Jatma. Kan dulu dia ngomong begitu. Saya mau keluar dari PBNU atau saya nggak mau lagi ngurus PBNU, tapi Rasulullah melarang saya katanya. Rasulullah melarang saya untuk tidak lagi ngurus PBNU. Nah sekarang malah dia yang keluar dari NU kan nggak sesuai dengan katanya mimpi bertemu Rasul. Nah maka udah sadar aja. Gak usah negosiasi, gak usah apa-apa, biarin aja. Kita lihat, biarin sampai di mana itu dia mau meninggalkan PBNU, meninggalkan Nahdlatul Ulama.
Nadir Shah Hussein juga ikut-ikutan itu, membela-bela segala macam, apa urusannya dia. Dia mungkin ingin masuk struktur ya, Pak Profesor Nadir itu. Sampai kemudian menjelek-jelekan Rais Am kita, Ayahanda Kiai Haji Miftahul Akhyar. Saya dibilang Khawarij, dibilang Wahabi, nggak pernah marah saya sama Mbah Yai Miftah. Kenapa? Saya anggap beliau orang tua saya. Lah orang tua mau ngomong apa, biarin aja sama saya. Wong itu rasa cinta orang tua kok. Tapi Profesor Nadir ini berani bicara jelek tentang Rais Am saya. Ini saya tidak terima itu. Apalagi kemudian setelah itu viral dia bicara jelek tentang Rais Am Yai Miftahul Akhyar. Dia masuk ke Jatma, atau saya tidak tahu dia masuk atau tidak. Yang jelas saya lihat dia membela Bapak Lutfi bin Yahya di dalam sebuah tulisan. Dan saya sudah jawab tulisannya itu. Dan saya kira ini orang-orang yang ngomong demi NU, tetapi tidak menjaga PBNU kita, tidak menjaga ketua umum kita, tidak menjaga Rais Am kita, berani bicara jelek tentang mereka, itu diragukan ke-NU-annya. Kenapa? Saya meyakini bahwa setiap Rais Am dan ketua umum yang terpilih, bagaimanapun prosesnya, dalam muktamar yang sah, maka beliaulah pilihan yang paling tepat untuk kita saat ini. Saya tidak peduli dengan beliau misalnya marah pada saya, tidak setuju dengan penelitian nasab seperti Ayahanda Kiai Miftahul, enggak jadi masalah. Orang itu masing-masing dalam masalah suatu pendapat. Tetapi di dalam kedudukan beliau hari ini sebagai Rais Am, walaupun beliau tidak mengatasnamakan Rais Am di dalam mengkritisi saya, tetapi kemuliaan dan kehormatan Kiai Haji Miftahul Akhyar itu saya pegang teguh. Kenapa? Karena beliau ditakdirkan Allah jadi pemimpin saya. Kiai Yahya Khalil Stakuf ditakdirkan Allah jadi ketua umum saya. Dan saya akan selalu menjaga itu. Itu hasil muktamar. Kalau kita nggak setuju secara organisasi, kita bisa bertarung nanti di muktamar yang berikutnya. Jangan ketua NU kita, Rais Am kita, ketika beliau menjabat, kemudian kita delegitimasi. Ini tidak baik. Sama seperti ijazah palsu itu segala macam, itu kasus yang nggak perlu itu. Apa urusan pentingnya orang bicara tentang ijazah palsu Pak Jokowi hari ini? Dia telah jadi wali kota dengan ijazah itu, jadi gubernur, kemudian jadi presiden 2 kali. Toh kenapa sesudah beliau itu lengser, tidak lagi jadi presiden, dipermasalahkan ijazahnya? Nggak ada manfaatnya. Itu nggak ada manfaatnya karena Pak Jokowi sudah tidak punya kuasa lagi. Nah, kalau masalah nasab, kenapa masalah nasab dipermasalahkan? Toh ini sudah berjalan setahun. Beda. Masalah nasab, kalau tidak dibuka, maka akan banyak korban di tengah-tengah masyarakat warga Nahdlatul Ulama. Seperti itu. Ya, penjelasan Kiai Iman cukup sangat komprehensif memotret bagaimana beda antara Jatma Aswaja dan Jatma. Jadi ini menandaskan juga bahwa Jatma Aswaja memang dideklarasikan sebagai ormas tersendiri yang tidak terafiliasi dengan struktur PBNI atau NU. Walaupun di dalamnya memang ada mantan sekjen PBNU yaitu Helmi Faisal Jaini sebagai sekjen Jatma. Oke, saudara sekalian, itu ya tadi sempat kita terharu dengan apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Amiruddin Utsman Abentari. Bagaimana beliau dulu ya beberapa tahun yang lalu atau 1 tahun yang sudah lewat dikatakan oleh Rais Am Kiai Haji Miftahul Akhyar bahwasanya orang yang memang mengusik-usik nasab Ba'alwi yang sudah aman ayam ini, saudara sekalian, ini memang orang-orang yang kerjaan Khawarij atau Wahabi, saudara sekalian. Memang seperti itu kurang lebih kata-kata Kiai Haji Miftahul Akhyar kepada khususnya Kiai Haji Amiruddin Utsman Abentari. Namun ketika kita menyampaikan atau melihat ya apa yang
dikatakan oleh Kiai Haji Imaduddin tentang Rois Am luar biasa. Bahwasanya apapun yang dikatakan oleh Rois Am atau Kiai Haji Miftahul Akhyar, kata Kiai Haji Imad, ini memang beliau orang tua saya. Meskipun dia katakan itu, ya terserah, saya tidak akan marah, tidak akan membalasnya, saudara sekalian. Memang akhlak daripada Kiai Haji Imaduddin seperti itu. Ya, bukan hanya beliau saja ya, saudara sekalian. Banyak sekali akhlak-akhlak daripada akhlak mulia kiai-kiai pribumi kita. Dari warga Nahdliyin terutama, saudara sekalian, bagaimana memaafkan orang yang lebih tua ketika berbeda pendapat namun dikatakan yang tidak-tidak oleh orang yang memang disanjung ataupun dihormati. Tetap akhlak itu di atas ilmu, saudara sekalian. Ya, meskipun dari sisi ilmu nasab, saudara sekalian, saya yakin Ki Haji Imaduddin itu jauh lebih alim daripada Ki Haji Miftahul Akhyar, saudara sekalian. Ya, terlepas daripada bagaimana pengalaman terutama di dalam membaca kitab pun dan lain sebagainya. Ya, kita tidak menutup pungkiri bagaimana Ki Haji Miftahul Akhyar sudah lebih dulu hidup, saudara sekalian. Namun dari segi ilmu nasab, penelitian yang kontemporer, saudara sekalian, saya yakin 100% Ki Haji Imaduddin jauh lebih berpengalaman, jauh lebih cerdas daripada Rois Am dari segi ilmu nasab, saudara sekalian. Namun apa yang dikatakan oleh Kiai Jamaluddin? Apakah marah berkah beliau ketika dikatakan pekerjaan orang-orang Khawarij oleh Rois Am kita? Apa balasan beliau? Balasan beliau seperti yang Anda saksikan tadi, saudara sekalian, sangat luar biasa. Meskipun beliau dikatakan yang menyakitkan ya, apalagi kita mukimat ya, kalau dikatakan orang yang membela Kiai Haji Imaduddin dikatakan mukimat ya oleh pembela habaib, ya terserahlah. Nah, tapi terlepas daripada hal itu, saudara sekalian, ini adalah contoh yang sempurna dari Kiai Haji Imaduddin, saudara sekalian, bahwasanya orang yang lebih tua, apalagi orang yang kita anggap sebagai kiai sepuh kita, meskipun kita berbeda pendapat, tetap Ki Haji Miftahul Akhyar ataupun Rois Am kita itu adalah pimpinan kita. Walaupun beliau ya tidak sepaham dengan kita, namun ketika adab dimuliakan ataupun adab didahulukan, meskipun kita tidak sepaham, namun di lain ilmu atau di lain kesempatan kita harus hormat kepada Ki Haji Miftahul Akhyar. Nah, ini adalah suatu hal adab yang luar biasa yang dipertontonkan oleh Ki Haji Imaduddin. Apalagi beliau berbicara tentang Ki Haji Miftahul Akhyar yang tadi. Itu adalah ketika ada seorang Profesor Nadir kalau tidak salah, itu berbicara kurang baik atau berbicara jelek terhadap Ki Haji Miftahul Akhyar. Nah, inilah pembelaan daripada Ki Haji Imaduddin. Ya, tentunya ini menjadi bisa kita bilang dilihat oleh Ki Haji Miftahul Akhyar. Video ini bisa dilihat oleh Ki Haji Miftahul Akhyar bagaimana orang yang Anda katakan wahai Romo Yai, orang yang Anda katakan Khawarij, Anda katakan Wahabi, gara-gara meneliti, mengeluarkan sebuah ilmu pengetahuan, meneliti dan menghasilkan karya ilmiah, lalu kemudian mengumumkan hasil penelitiannya, hasil risetnya, lalu kemudian tidak Anda setujui, lalu Anda katakan yang tidak. Apa balasan beliau? Apa balasan Ki Haji Imaduddin terhadap Anda yang sudah dicaci maki oleh Profesor Nadir, saudara sekalian? Apa balasan Ki Haji Imaduddin? Beliau selalu membela Ki Haji Miftahul Akhyar. Bagaimanapun juga ketika saya berbeda daripada pendapat oleh Romo Ki Haji Miftahul Akhyar ataupun Ki Haji Yahya Stakuf, saudara sekalian, tetap Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu membela daripada kedua tokoh PBNU ini, saudara sekalian. Selengkapnya mari kita simak apa yang Ki Haji Imaduddin sampaikan sebelum menyampaikan ini, saudara sekalian. Tentunya ini pembahasan yang sangat panjang ya, sudah kita upload, nanti saya taruhkan deskripsinya di bawah ya. Kemungkinan itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.